Baik, salam sehat semuanya. Salam ketemu kembali pada kesempatan yang baik ini. Semoga semua ada dalam kondisi yang sehat selalu bersama keluarga. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan terkait dengan keperawatan keluarga, khususnya bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada keluarga. Pada pertemuan sebelumnya juga adik-adik sudah diberikan terkait dengan materi asuhan perawatan keluarga. Kemudian adik-adik juga sudah saya sampaikan bagaimana menyusun suatu perencanaan pada keperawatan keluarga dan begitu juga bagaimana membuat diagnosa perawatan pada keluarga. Nah, kemarin juga sudah ada tugas terkait dengan pengelompokan daripada diagnosa keperawatan yang bisa digunakan pada asuhan keperawatan keluarga, baik yang ada pada sumber Nanda maupun SDKI. Nah, barangkali hari ini kita akan lanjutkan bagaimana sih aplikasinya daripada asuhan keperawatan tersebut, baik dari pengkajian sampai evaluasinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berikan satu contoh daripada asuhan keperawatan keluarga yang bisa adik-adik lihat, dan ada juga yang harus disempurnakan dari contoh-contoh ini. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk bisa kita gunakan, untuk bisa kita mengetahui di mananya daripada asuhan yang sudah ada ini yang perlu disempurnakan kembali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, barangkali kita mulai dari judul awal ya. Jadi di sini terlihat bahwa daripada asuhan perawatan keluarga ini, di dalam penulisan judulnya juga harus kita perhatikan. Contohnya misalnya di sini asuhan keperawatan keluarga K. Jadi kalau begini penulisan judulnya, maka K ini adalah kepala keluarga. Sehingga K ini tidak mengalami masalah kesehatan. Yang mengalami kesehatan adalah istri daripada K ini, yaitu Nyonya S. Sehingga judulnya di sini, asuhan keperawatan keluarga K, jadi kepala keluarganya, dengan hipertensi pada Nyonya S, berarti yang mengalami masalah adalah Nyonya S, di mana masalahnya itu adalah hipertensi. Nah, kemudian di sini ada tempatnya di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, wilayah kerja Puskesmas 2 Nusa Penida. Nah, jadi ini sudah benar cara penulisan daripada judulnya. Nah, biasanya kan ada alamat dan lain sebagainya, itu tidak perlu ya untuk mencegah atau menjaga privasi daripada keluarga maupun klien. Nah, kemudian ini yang perlu disempurnakan adalah tanggal 16 April. Jadi yang dimaksud di sini bukan hanya tanggal saat pengkajian, tapi tanggal selama kita melakukan asuhan. Jadi kalau kita melakukan asuhan seminggu, 16 sampai berapa untuk seminggu tersebut. Jadi tanggal 16 sampai bla 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 April 2020. Gitu ya, dari pengkajian nanti sampai evaluasi. Itu dari judul. Nah, kemudian berikutnya identitas. Ya, jadi ini sudah standar, barangkali sudah jelas. Kemudian komposisi keluarga. Nah, jadi yang dimaksud komposisi keluarga ini adalah siapa saja yang tinggal bersama dengan keluarga tersebut. Nah, kalau kita di Bali ya barangkali biasanya di dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa kakak atau keluarga. Ya, barangkali kita fokuskan adalah di satu kakaknya itu. Nah, contohnya di sini yang tinggal bersama itu adalah Bapak K, Nyonya S, kemudian 3 orang anaknya. Ya, sehingga ini semuanya komposisinya dibuat
mulai dari umur, hubungan dengan kakak, pendidikan, pekerjaan, imunisasi, kondisi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian berikutnya genogram. Jadi ada yang perlu kita klarifikasi di dalam genogram ini. Jadi pada saat penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, berapa generasi harusnya kita menyusun genogram, adik-adik? Ya, jadi genogram itu mestinya seperti yang saya kasih ini 3 generasi terhitung dari kliennya, siapa yang bermasalah di keluarga tersebut. Nah, kalau misalnya yang bermasalah di sini adalah ibunya atau Nyonya S, maka kalau kita hitung 3 generasi adalah 3 generasi ke atas daripada Nyonya S ini. Tentunya di sana ada bapak ibunya daripada Nyonya S dan harusnya ada kakek nenek daripada Nyonya S. Itu yang disebut dengan 3 generasi. Jadi kalau turun ya gak masalah berapapun. Yang jelas hitungannya adalah dari si klien. Ya, untuk 3 generasinya. Nah, kemudian berikutnya, jadi penjelasan silakan disampaikan di sana. Nah, ini tipe keluarga. Jadi di kasus ini disebutkan extended family. Kira-kira benar nggak? Di mana yang tinggal di keluarga itu ada Bapak K, Nyonya S, dan 3 anaknya. Kalau seperti itu, mestinya tipe keluarga ini adalah nuclear family. Ya, jadi keluarga inti yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak. Nah, kalau ada orang lain yang tinggal di sana, bibi, paman, dan lain sebagainya, baru extended family. Ya. Nah, latar belakang budaya, jadi budayanya apa, di keluarga itu ada campuran apa enggak, agamanya udah jelas, status ekonomi. Nah, status ekonomi ini ditunjang dari pendapatan dan pengeluaran. Ya. Nah, coba ini harus dicek ya dari pengkajiannya. Jangan sampai tadi di identitas riwayat pekerjaan atau pekerjaan daripada kepala keluarga ini pensiunan, tapi di sini wira swasta. Berarti nggak nyambung. Ya, harus konsisten. Nah, kemudian ini ekonominya rata-rata pendapatan ini kurang lengkap ya. Jadi neracanya pendapatan dan pengeluaran itu seperti apa? Kira-kira misalnya dari keluarga itu penghasilan seluruh keluarga berapa? Pengeluarannya berapa? Kira-kira ada sisa nggak antara pendapatan dan pengeluaran? Kalau ada sisa, kira-kira ada nggak sisa tersebut yang digunakan untuk dana-dana kesehatan, baik itu asuransi, BPJS, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang perlu kita gali sehingga ada saving money, jadi sisa uang yang memang dipersiapkan untuk menjaga apabila sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Ya, nah jadi itu harus dibuat. Kemudian aktivitas rekreasi, ya silakan nanti dijabarkan sesuai dengan hasil pengkajian. Yang dimaksud dengan rekreasi itu tidak hanya harus keluar rumah dan menuju tempat-tempat objek-objek wisata. Jadi rekreasi yang dimaksud bisa aja jadi acara-acara keluarga, kumpul-kumpul yang sifatnya membuat refresh, ya, membuat senang daripada anggota keluarga. Kemudian berikutnya tahap dan riwayat perkembangan keluarga. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, keluarga Nyonya S saat ini berada pada tahap perkembangan keluarga yang ke-8. Kenapa disebut 8? Jadi, masih ingat kembali penjelasan sebelumnya, untuk mengatakan tahap perkembangan berapa keluarga saat ini, itu harus dihitung dari anak pertama. Anak pertama umurnya berapa? Ya. Nah, sehingga itulah yang kita gunakan.
Nah, jadi kalau anak semua sudah tidak tinggal dengan keluarga dan keluarga ini sudah lansia, baru bisa dikatakan bahwa keluarga ini ada pada tahap perkembangan keluarga lansia atau 8 ini. Tetapi pada kenyataan ini anaknya masih ada tinggal bersama keluarga, ya, sehingga itu yang dihitung anak pertama. Oke. Nah, kita lanjut tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Kira-kira kalau misalnya di sini keluarganya adalah keluarga remaja, jadi ada nggak yang belum bisa terpenuhi? Misalnya harusnya anak ini sekolah, ya, tapi anaknya tidak sekolah. Itu yang disebut dengan belum terpenuhi. Tapi kalau misalnya semua bisa dilakukan sesuai dengan tahap perkembangannya saat ini, ya nggak ada ya yang belum terpenuhi. Kemudian riwayat keluarga sebelumnya ya dihubungkan dengan masalah yang dihadapi oleh klien atau anggota keluarga. Nah, kemudian berikutnya, poin C di sini adalah data lingkungan yang termasuk karakteristik rumah, ya. Nah, jadi silakan dikaji di sini kondisi rumah, keadaannya, kamarnya, kebersihan dan lain sebagainya sampai ventilasi udara. Kalau di sini sebutkan ventilasi udara dari lubang yang sudah tercetak dengan pola. Nah, ini harus dihitung untuk standar rumah yang sehat. Jadi ventilasi itu minimal 10% dari luas ruangan. Jadi itu harus dihitung ada jendela berapa, luasnya berapa, ada pintu berapa, luasnya berapa, kemudian ruangan luasnya berapa, ada nggak 10%-nya dari ruangan tersebut. Kalau ada, maka itu memenuhi standar kesehatan. Ya. Nah, kemudian berikutnya sumber airnya PDAM. Ya, jadi perlu juga ada pengkajian tambahan terkait dengan karakteristik lingkungan. Jadi kondisi lingkungannya gimana? Padat, kumuh, ya, kemudian limbahnya di mana dibuang, pembuangan sampah dan lain sebagainya. Itu perlu dikaji yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini denah. Jadi denahnya silahkan dibuat sedemikian rupa. Jangan sampai misalnya kalau kita lihat di sini ya kan, 4 ini kan ruang tamu, kemudian 5 ini adalah kamar mandi 2. Nah, benar nggak misalnya ruang tamunya begitu besar sekali dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain? Nah, jadi itu juga harus kita gambarkan secara proporsional. Ya, harus sesuai. Kemudian karakteristik lingkungan dan komunitas. Ya. Nah, di sini kurang jelas. Maksudnya lingkungan rumah dan keluarga, tetangga baik dan akrab. Nah, ini penulis ASKAP ini kurang jelas apa yang dimaksud di sini. Nah, karakteristik lingkungan dan komunitas ini artinya bahwa di sekitar tempat tinggal daripada keluarga ini, bagaimana karakteristik tetangganya, komunitasnya, masyarakatnya. Ada caring nggak, ada peduli nggak ya dengan anggota-anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian selain tersebut perlu juga dikaji lebih dalam ya terkait dengan karakteristik lingkungan yang lainnya secara fisik. Ya, apakah keluarga ini tinggal di sekitar tempat yang kumuh, pembuangan sampah, dekat pasar, dan lain sebagainya. Jadi tempat-tempat tersebut apakah mempengaruhi kesehatan keluarga ini enggak? Nah, itu intinya poinnya yang perlu dikaji lebih dalam. Kemudian mobilitas geografis atau geografi keluarga. Jadi mobilitas ini yang dimaksud keluarga ini sering pindah-pindah tempat tinggal tidak? Ya, misalnya orang atau kos, keluarga yang kos, nomaden, jadi 2 bulan, 3 bulan pindah lagi ke lingkungan yang lainnya. Apakah seperti itu kondisinya? Silakan itu yang dikaji. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, ya bagaimana caring, saling peduli antara keluarga dengan lingkungan di sekitar, saling membantu, ada rapat, ada kegiatan sosial, ikut tidak, nah itu dikaji di sini.
Kemudian berikutnya sistem pendukung atau jaringan sosial daripada keluarga. Jadi di sekitar tempat keluarga ini, kira-kira ada nggak organisasi masyarakat atau organisasi sosial yang bisa membantu daripada keluarga ini apabila keluarga ini mengalami suatu masalah kesehatan, atau mungkin ada keluarga lain atau organisasi-organisasi lain yang memang ada tinggal di dekat keluarga tersebut. Itu bisa dikaji. Kemudian struktur keluarga, pola komunikasi, ya, jadi bagaimana hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya, struktur kekuasaan, siapa pengambil keputusan, struktur peran, adakah perubahan peran, ya, misalnya ada kepala keluarga yang sudah tidak yang sudah meninggal, siapa yang mengambil alih, apakah anaknya. Nah, itu adanya pergantian daripada peran atau peran yang ganda. Nilai dan norma keluarga. Jadi ini bagaimana norma-norma yang dianut di keluarga tersebut. Kemudian fungsi keluarga, fungsi afektif. Ya, jadi di sini bagaimana keluarga itu ya saling menyayangi, saling mensupport, saling mendukung, sosialisasi, interaksi daripada keluarga, fungsi perawatan. Ya, jadi fokusnya di sini kita lihat bagaimana definisi keluarga tentang sehat dan sakit. Nah, di dalam definisi keluarga tentang sehat dan sakit ini tidak hanya pengertian secara umum yang perlu kita kaji, tetapi bagaimana pemahaman dan pengetahuan daripada keluarga terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota keluarga atau salah satu anggota keluarga. Misalnya kalau di sini kan hipertensi, kira-kira keluarga ini paham nggak? Ya, tahu nggak terkait dengan hipertensi tersebut, baik itu definisinya, ya, kemudian penyebabnya, tanda gejala, dan lain sebagainya. Itu dikaji lebih spesifik di sini, ya, terkait dengan fungsi perawatan kesehatan untuk definisi keluarga tentang sehat dan sakit. Status kesehatan, praktek diet keluarga, jadi ada pantangan tidak, terutama kalau dia hipertensi, ada pantangan tentang garam apa tidak, nah itu perlu dikaji lebih dalam. Kebiasaan tidur istirahat keluarga seperti apa, latihan rekreasi, kebiasaan penggunaan obat-obatan, adakah di sini misalnya kalau mengalami keluhan saja baru minum obat atau jarang minum obat, jarang kontrol dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dikaji. Ya, kalau dapat obat-obatan, apa obatnya, berapa kali, dosisnya berapa, dan lain sebagainya. Silahkan dikaji itu lebih dalam. Perawatan diri, praktek lingkungan, pemeriksaan kesehatan secara teratur, kesehatan gigi, riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini tidak masalah, silakan nanti itu dibaca lebih spesifik, ya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik yang dilakukan konsepnya di asuhan perawatan keluarga adalah pemeriksaan fisik terhadap seluruh anggota keluarga. Kalau di keluarga ini ada 5 anggotanya, ada kepala keluarga, ada ibu, ada 3 anak, maka di sini kelimanya itu harus dilakukan pemeriksaan fisik, tidak hanya yang punya masalah kesehatan saja atau anggota-anggota keluarga tertentu. Ya, semuanya harus dikaji. Kira-kira ada masalah secara fisik nggak anggota keluarga yang lain selain klien yang kita identifikasi? Ya, bisa saja kita temukan masalah daripada keluarga akibat dari kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian berikutnya coping keluarga. Jadi stresor jangka pendek itu disebutkan kurang dari 6 bulan, kalau lebih dari 6 bulan itu stresor jangka panjang. Jadi contohnya misalnya, ternyata ada klien yang murung, ya sudah 7 bulan, 8 bulan,
ibunya meninggal, dia tetap bersedih, dia tetap mengurung diri. Nah, itu terkait dengan stresor jangka panjang, di mana kejadiannya sudah lebih dari 6 bulan, tetapi sampai saat ini klien di keluarga tersebut belum bisa melupakan dan selalu masih bersedih dan melakukan hal-hal yang kurang tepat untuk mendukung kesehatan. Kemudian bagaimana kemampuan keluarga untuk berespon terhadap stresor? Ya, kalau ada stresor, bagaimana kemampuannya? Apakah adaptif atau maladaptif? Kalau misalnya ada stresor, apakah dia ngurung diri, tidak bercerita, tidak makan, minum, memecahkan barang yang maladaptif? Atau mungkin yang adaptif. Jadi dia bercerita, kemudian membagi masalahnya, dan lain sebagainya. Dengan anggota keluarga yang lain tentunya. Kemudian berikutnya penggunaan strategi coping, apa yang digunakan, bagaimana strategi yang ditempuh apabila ada masalah pada keluarga tersebut, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian strategi adaptasi disfungsional ada enggak? Ya kalau misalnya anggota keluarga bermasalah, ya jadi pergi keluar minum minuman keras, mabuk dan lain sebagainya, itu disfungsional. Nah, setelah pengkajian, ya data semua kita kumpulkan dengan terperinci, ya sesuai dengan pola-polanya, ya jadi sesuai dengan format-format yang harus dikaji. Berikutnya kita melakukan analisa data. Jadi di analisa data ini kita mengelompokkan hasil pengkajian kita, baik itu secara subjektif maupun secara objektif. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita mengelompokkan data ini, maka seyogianya seharusnya kita mengambil data dari hasil pengkajian. Apapun hasil pengkajian kita, itu datanya kita pindahkan ke kotak kolom-kolom ini, apakah ke kolom subjektif maupun kolom objektif. Jangan sampai di pengkajian nggak ada, tapi di analisa ada, atau sebaliknya. Di analisa ini nggak ada, sementara di pengkajian ada banyak masalah. Ya, jadi itu yang harus mampu kita grouping, mampu kita kelompokkan dengan baik. Nah, tentunya untuk bisa kita mengelompokkan data tersebut, tentu kita harus memahami masalah. Tentu kita harus memahami karakteristik daripada data, atau kita memahami data mayor maupun data minor yang kita dapatkan pada saat kita melakukan pengkajian. Karena terakhir kita akan bisa menentukan masalah keperawatan dari data-data tersebut. Ya, nah jadi itu poin pokoknya, poin pentingnya daripada analisa ini. Kemudian untuk masalah perawatan ini, jadi tolong nanti benar-benar rujuk dia ke Nanda maupun SDKI. Ya, jadi seperti tugas yang sudah saya sampaikan berikan kepada adik-adik. Jadi kenapa saya ingin memfokuskan adik-adik paham dengan masalah, paham dengan data, biar nanti tidak salah bahwa ketika ada data A, B, C, maka masalahnya apa? Ketika ada data A, C, D, itu masalahnya apa? Ketika ada data E, masalahnya apa? Itu harus dipahami. Ya. Nah, kalau misalnya dianalisa ini, ya tentunya ketika kita sudah merumuskan masalahnya, jadi kalau ada data-data yang tidak berkaitan, sebaiknya nggak usah dicantumkan. Ya, sehingga itulah pentingnya daripada tugas adik-adik kemarin itu untuk tahu karakteristik daripada data atau mayor atau minornya daripada data tersebut. Ya, kalau dia tidak mendukung, ya udah nggak usah aja. Kenapa harus mencantumkan banyak data di sini, padahal dia tidak berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Ya, jadi sama seperti tadi di atasnya, jadi ini poin pentingnya. Bacalah kembali tugas yang adik-adik sudah buat. Ya, kalau ada yang menemukan masalah 25, silahkan itu diingat dengan baik.
terkait dengan masalahnya, terkait dengan data pendukungnya, karakteristik datanya, atau mayor atau minornya daripada data tersebut. Oke. Nah, kemudian tentu dirumuskan masalahnya. Ya, setelah dirumuskan, kita lakukan scoring. Nah, ini pertanyaan yang pernah diajukan oleh temannya. Bagaimana menentukan scoring tersebut? Ya, tentu di dalam penjelasan saya sudah saya sampaikan, di dalam skor itu ada 4 komponen yang harus kita lihat. Sifat masalah, kemungkinan masalah dapat dirubah, potensi masalah dapat dicegah, dan menonjolnya daripada masalah. Jadi keempat komponen ini tentu ada skor-skor yang harus kita perhatikan. Ya, kapan kita akan memberikan skor dia 3, 2, 1? Ya, apabila bagaimana? Ya, jadi silakan dilihat. Itu saya akan jelaskan sedikit. Ya, jadi saya akan jelaskan yang masalah kedua aja ya, untuk bisa nyambung. Misalnya sifat masalah. Di sana kan ada aktual, risiko, dan potensial. Kalau aktual, skornya 3, risiko 2, potensial 1. Ya. Nah, kalau di sini dituliskan 3, berarti ini masalahnya, sifat masalahnya adalah aktual. Ya. Nah, 3/3. Dari mana 3? 3 ini adalah skor tertinggi dari sifat masalah ini. Sifat masalah ini skornya tertinggi adalah 3. Karena aktual 3, risiko 2, potensial 1. Karena ditemukan masalah ini aktual, berarti 3/3 kali 1 ini dari mana? Ya, dari bobotnya. Ya, dari bobotnya ini. Ya, sehingga berapa jumlahnya nanti? Jadi 3/3 kali 1 ya 1, ya, sehingga kesimpulannya 1. Jadi 1 ini bobot, 2 ini bobot yang sudah standar. Kemudian yang kedua juga begitu, kemungkinan masalah dapat dirubah. Mudah hanya sebagian tidak dapat. Ini beda nilainya. Mudah itu nilai tertingginya 2. Sebagian itu 1, tidak dapat 0. Karena si penulis ini mengatakan mudah untuk diatasi, maka dia tulis 2/2 ini adalah skor tertinggi dari kemungkinan masalah, yaitu 2. Kali 2 ini adalah bobotnya. 2/2 kali 2 sama dengan 2. Ya. Potensi masalah dapat dicegah, tinggi cukup rendah. Kembali tinggi ini standar bobotnya 3, cukup 2, rendah 1. Karena penulis mengatakan potensi masalah dicegah ini tinggi, maka 3/3 kali 1 sama dengan 1. Dan terakhir, menonjolnya masalah segera diatasi, masalah tidak perlu segera diatasi, masalah tidak dirasakan. Jadi penulis menganggap bahwa ini harus segera ditangani, berarti 2/2 kali 1 sama dengan 1. Sehingga semua ini ditotal 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Maka totalnya adalah 5. Baik, itu skor ya. Kemudian pembenaran ini penting. Ya. Kenapa kita berikan skor 3? Masalah ini aktual. Tentunya masalah aktual itu, ya kemarin kita jelaskan, adalah masalah yang memang sudah terjadi. Sudah ada tanda gejalanya yang pasti. Sehingga masalah itu muncul, itu aktual. Nah, kalau di pembenaran di sini sifat masalah potensial karena dilihat dari antusias. Kalau dilihat di pembenaran ini ada potensial, mestinya di sini risiko atau potensial. Kalau ke arah negatif adalah risiko, ke arah positif adalah potensial. Ya. Nah, sehingga antara skor yang diberikan dengan pembenaran yang dibuat itu tidak sejalan. Nah, itu yang perlu dibuat hati-hati. Harus sejalan skornya di sini. Kenapa masalahnya disebut aktual?
Mungkin di sini ya memang sudah ada tanda gejala yang dimunculkan oleh klien di keluarga tersebut atau oleh keluarga, sehingga disebut masalahnya adalah masalah aktual. Nah, ini fungsi pembenarannya. Jadi intinya pembenaran ini adalah untuk meyakinkan kita bahwa kita memberikan skor itu 3. Apa pembenarannya? Kita memberikan skor di sini 2, apa pembenarannya? Ketika kita memberikan skor 3, apa pembenarannya? Nah, itu penting untuk kita lihat. Ya. Nah, contoh misalnya, kemungkinan masalah dapat dirubah. Kalau di sini angkanya 2 berarti mudah, ya kan? Mudah dirubah. Kenapa penulis mengatakan ini mudah dirubah? Jadi di sini pembenarannya, kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah di mana keluarga sangat kooperatif dalam mendengarkan penjelasan tentang hipertensi dan akan melaksanakan anjuran yang disarankan. Nah, kalau dia sudah kooperatif, mau akan melakukan anjuran, benar, ya mungkin masalahnya akan mudah untuk ditangani. Kalau didukung lagi oleh data di mana anggota keluarga itu memiliki SPM yang cukup, di mana anggota keluarga ini sudah pendidikannya menengah ke atas, itu misalnya, ini akan lebih mudah lagi untuk mengatasi masalah kurang pengetahuan tersebut. Kalau misalnya keluarga ini keluarga lansia, udah pikun-pikunan, tidak ada yang tinggal bersama keluarga, kemudian perilakunya sudah tidak mau dikasih tahu, itu misalnya, kemungkinan masalah dapat diubah ini gimana? Kira-kira mudah nggak? Ya, mungkin tidak dapat dirubah, itu misalnya, kalau kondisinya keluarga seperti itu. Nah, itu contohnya membuat suatu pembenaran. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan saja ya. Nah, ini contoh lagi satu ya, yang saya komen di contoh asuhan yang dibuat oleh penulis ini. Misalnya menonjolnya masalah, ya, jadi di sana kan disebut segera karena diberi skor 2. Nah, di penjelasan di sini, keluarga mengetahui dengan penyakit Nyonya S, ya, namun belum paham tentang hipertensi sehingga perlu diberikan informasi yang lebih ditekankan. Apabila anggota keluarga yang menunjukkan hipertensi untuk segera memeriksakan ke puskesmas. Ya, nah, jadi yang dimaksud menonjolnya masalah yang harus segera ditangani, ya barangkali misalnya di sini keluarga itu tidak tahu diet yang harus dilakukan, sehingga keluarga makan tanpa pantangan, sering mengkonsumsi ikan laut, tidak membatasi garam, dan lain-lain. Sehingga dari kondisi inilah kita menyimpulkan sebagai penulis untuk membuat skor di sini, itu harus segera ditangani. Karena kondisinya seperti itu. Udah dietnya nggak teratur, obatnya nggak bagus, ya makannya sembarangan. Kalau itu tidak segera kita atasi, maka tekanan darah akan semakin tinggi pada si klien di keluarga tersebut. Nah, jadi itu pentingnya di dalam melakukan pembenaran ya di skor yang kita berikan. Nah, kemudian lanjut, setelah itu tentu kita membuat prioritas diagnosa. Membuat diagnosa dulu baru diprioritaskan. Bagaimana kita memprioritaskan? Nah, tentunya kita melihat skor. Nah, jadi diagnosa ini dapat skor berapa? Ya, 5. Diagnosa ini, oh ternyata 5 juga. Kan imbang. Nah, mestinya, jadi kalau ada diagnosa lebih dari 1, itu dihitung. Ya, mana yang lebih tinggi itu yang menjadi prioritas pertama. Nah, kalau misalnya kita di sini imbang antara yang